Assalamualaikum, apa kabar? Senang sekali kembali saya kawal channel Dewasa Ranjang Cinta. Dari Ranjang Cinta selalu ada cerita, dan cerita kali ini pasti lebih menarik dari cerita-cerita sebelumnya. Penasaran? Ya, tapi jangan lupa sebelum tonton channel ini sampai tuntas, silahkan subscribe, komen, like, dan share. Dengan cara baik yang Anda lakukan tentu akan membuat saya lebih semangat untuk menghadirkan konten-konten yang menarik, menghibur, informatif, dan tentu saja edukatif. Nah, sebelum kita melakukan hubungan intim di atas ranjang dengan pasangan kita, tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengenali bagian-bagian organ tubuh atau bagian atau wilayah tubuh yang paling sensitif. Dari situlah kita akan memulai pemanasan dengan memberikan sentuhan-sentuhan lembut, dan tentu saja akan tercipta satu hubungan intim tidak hanya romantis, tidak hanya penuh dengan kegairahan, tapi bisa menjadikan masing-masing pasangan menikmati orgasme yang membanggakan. Oh ya, masih ada kesempatan Anda yang ingin mengadu keberuntungan untuk mendapatkan gift eksklusif dari saya. Lihat konten-konten sebelumnya, cukup Anda pilih beberapa fragmen, ada 3 fragmen di episode yang kedua, kemudian tulis di kolom komentar, dan tentu saja akan kami undi. Yang beruntung akan mendapatkan gift cantik ya. Silahkan, mumpung belum diundi. Oke, silahkan tonton channel ini sampai tuntas nanti. Gini dah posisinya. Buka sarung. Jangan kepunya. Malu dong. Siang-siang suruh buka sarung. Dia sih sama istri sendiri, tapi kan malu Bune suruh buka sarung. Jadi kalau nggak buka sarung, nggak bisa dipijit lagi yang apa, yang sensitif gitu. Ya udah buka, tapi mau tutup muka, mau tutup mata biar nggak malu. Udah buka aja. Dasar mantap. Titik sensitif dari istrinya, jadi hanya dengan sekedar disentuh aja si istri itu bisa langsung bergairah kayak gitu. Jadi apa yang menjadi si istri ini yang tadinya merasa capek, merasa berat nih dengan beban hidup sehari-hari bisa menjadi lebih ringan, dan akhirnya secara psikis dia terhibur gitu kan, tersalurkan hormon-hormonnya dia yang selama ini menumpuk gitu kan, bisa tersalurkan dengan baik seperti itu, yang nantinya berakibat juga dampak positifnya atau hubungan suami istri ini jadi lebih harmonis, terus kualitas hubungan ranjangnya juga jadi lebih positif, lebih membaik, dan lebih berkualitas lah ya, seperti itu. Jadi nggak hanya akan nantinya ada istilah gedebok pisang dan si penyerang seperti itu. Bune tahu nggak istri yang baik itu seperti apa coba? Ya aku dong. Iya, Bune kok jadi GR. Istri yang baik itu istri yang selalu tanggap tanpa disuruh, mijetin suami kalau lagi capek. Ya seperti Bune ini, saat disuruh tahu-tahu gerayang-gerayang, tahu-tahu mijeti. Kan memang ya lagi capek ini. Coba yang di sekitar lutut itu, maklumlah sudah tua, jadi lututnya suka linu-linu. Bune tahu nggak? Selain istri yang baik itu yang tanggap akan keinginan suami, apalagi coba? Dengerin ya Bune. Istri yang baik itu istri yang kalau suaminya gajian, istrinya tidak jelalatan.
alias diem aja. Yang penting kan beres Bune. Dan tahu nggak, semua itu ada pada Bune. Bener. Sepertinya almarhum Bapak Ibu itu nggak salah nyarikan jodoh seperti kamu nih. Mana pijetannya, aduh, pijetanmu tuh loh Bune nggak kalah sama Mpok Indun yang katanya tukang pijet profesional, sudah terkenal sedunia itu loh Pak Indun, nggak kalah. Ya, yang sebelah itu Bune. Nah, enaknya. Aduh, jangan yang sebelah situ tuh sakit. Ini tuh sebetulnya kalau buka praktek pijet, pasti laris manis Bune. Iya. Karena emang pijetannya nggak kalah sama tukang pijet profesional. Bune juga tahu dikit-dikit apa sih namanya tuh, komputer ya, komputer apa namanya, kompresor, apa sih namanya, iya itu akupuntur ya. Terus apa lagi tuh, apa namanya pijet apa tuh yang seksi apa, oh iya refleksi. Bune luar biasa. Apa dulu ibunya Bune tukang pijet atau mbah-mbahannya tuh? Oh, tapi bakat alam yang luar biasa. Siapa tahu Bune, kalau misalnya Bune buka praktek pijet, bisa jadi nambah penghasilan keluarga. Alah, nanti cemburu. Ya ngapain cemburu Bune? Atau gini Bune, Bune bikin channel di YouTube khusus channel pijet Brondong. Pasti bakal cepat berkembang, bakalan maju pesat Bune. Ya, jadi yang dipijet itu khusus brondong-brondong gitu. Ya ngapain cemburu Bune? Yang penting hasilnya kalau sukses, pagi-pagi sama Pak nih itu yang penting. Bercanda Bune. Kita itu kan kalau nggak bercanda terus mau ngapain ya, meskipun kita berdua di ranjang kan nggak melulu bercanda. Yang sebelah itu Bune, aduh kok jadi gini ya Bune ya, kalau yang dipijet di atas lutut. Ya Bune gimana nih rasanya, enak banget. Iya enak banget. Iya miring dikit ya Bune. Yang agak sedikit bawah pantat itu. Enak. Kok jadi pengen ya Bune? Pinternya. Wah, mantap Bune. Enak sekali. Padahal tekanan jari-jarinya Bune itu nggak kenceng-kenceng amat ya. Bener-bener yang tadi, yang pijetan di bagian dekatnya tulang ekor ke arah-arah mana itu, ke arah pantat, dahsyat. Mantap Bune. Iya enak banget. Gini posisinya. Sarungnya dibuka ya. Buka sarung. Jangan tuh Bune. Malu dong, siang-siang suruh buka sarung. Ya sih sama istri sendiri, tapi kan malu Bune suruh buka sarung. Orang dibuka, ya orang. Jadi kalau nggak buka sarung, nggak bisa dipijet lagi yang apa yang sensitif itu. Udah buka, tapi mau tutup muka, mau tutup mata, biar nggak malu. Udah buka aja. Dasar mantap.
Udah. Nggak sakit. Enak. Masalahnya si Joni itu loh, Bu. Joni. Kalau nggak diatasi malah kemenggap ya. Heran ya. Nah, itu adalah tumitnya. Enak juga ya dipijat tumitnya. Heran. Padahal cuma kayak disentuh-sentuh doang, tapi ajaib ini tangannya Buni. Wah, curiga ini. Ini dapat ilmu dari mana? Sentuhan doang, bukan pijetan, tapi mantap. Ya ampun, kasihan si Joni ini nanti. Tuh sampai nyerempit Joninya. Ini curiga nih. Ini dapat ilmu dari mana sih? Kok bisa secanggih ini? Bener, luar biasa. Nggak perlu jamu-jamuan ini, ya. Bener, nggak perlu pakai jamu lagi ini. Jadi selama ini kalau lihat YouTube itu, Bune lihat channel-channel pijit-pijit kayak gini. Bukan channel pijit. Kalau bukan pijitan, channel pijit apa? Ranjang Cinta. Lah, canggih sekali tontonannya Bune. Jadinya apa itu Bune? Tapi itu Bune masih hafal nggak channelnya? Ya iyalah, kan juga pengen lihat. Siapa tahu kan juga bisa dipraktekkan buat Bune, buat orang lain. Buka aja channelnya Bune, penasaran pengen lihat. Iya. Iya, udah ini udah luar biasa. Udah buka aja channelnya yang tadi. Kita lihat bareng-bareng ya. Bagian apa itu? Bagian titik-titik sensitif di dalam tubuh yang bisa merangsang, menggairahkan, menggoyang ranjang. Ayo kita lihat bareng di sini, Budi. Sini lihat bareng. Yuk. Kita tuh harus paham, kita harus tahu, kita harus mengerti sebenarnya buat apa sih kita tuh berlama-lama di ranjang. Kalau kita tuh nggak paham, kita nggak mengerti betul, kita nggak tahu pasti, atau kita nggak kita nggak paham betul apa sih yang menjadi titik-titik sensitif dari pasangan kita, seperti itu kan. Nah, karena kan sebenarnya hubungan ranjang itu kan nggak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik aja, tapi kan ada juga kalanya kita itu hubungan ranjang ini bisa memberikan dampak-dampak yang positif ke kita, antara lain untuk rekreasi, terus pemenuhan kebutuhan psikis, terus juga untuk sarana refreshing yang paling murah dan paling terjangkau di sekitar kita. Jadi kita juga harus paham betul apa sih yang menjadi titik sensitif pasangan kita, agar kualitas hubungan ranjang kita ini menjadi benar-benar berkualitas, dalam artian memberikan efek yang sungguh memuaskan pasangan kita. Sebenarnya apa sih yang menjadi titik-titik sensitif pasangan kita itu? Mungkin Anda bisa coba untuk memahami atau mencoba-coba apa yang menjadi titik sensitif pasangan kita. Misalnya yang pertama, daerah sekitar leher. Nah, itu juga bisa jadi menjadi titik sensitif pasangan kita yang menjadikan kepuasan yang luar biasa saat berhubungan ranjang. Yang kedua, daerah sekitar dada. Ini nggak hanya untuk laki-laki, untuk perempuan pun mungkin daerah sekitar dada bisa menjadi hal yang titik sensitif untuk pasangan kita. Yang ketiga, daerah sekitar punggung tangan nih. Kadang ada kan yang seseorang ini yang hanya dielus-elus punggung tangannya aja bisa merasakan sensasi yang sangat luar biasa.
Yang keempat, bisa jadi di daerah sekitar pusar. Nah, itu bisa juga menjadi titik sensitif pasangan kita. Yang kelima, daerah paha bagian dalam. Nah, itu pun juga bisa jadi titik sensitif pasangan kita. Tergantung sih kita ini bagaimana menemukan titik-titik sensitif tersebut. Yang kelima, di daerah balik lutut ya. Apa sih di baliknya lutut persis itu? Nah, biasanya kan ada tuh yang suka dielus-elus juga bagian situnya, sehingga menimbulkan efek atau rangsangan yang sangat luar biasa untuk pasangan kita. Yang ketujuh, bisa jadi di kaki. Nah, ada nih beberapa orang yang punya titik sensitif di sekitar ujung jari-jari kakinya. Jadi ada orang yang suka atau merasa sangat merasakan sensasi yang luar biasa saat jari-jari kakinya itu disentuh atau dipegang atau dielus-elus sama pasangannya. Nah, tentunya kita kan nggak kepengen kan suatu saat suami kita meninggalkan kita untuk alasan-alasan sebenarnya kita nggak tahu seperti itu kan. Jadi kalau suatu hari ada kasus pasangan itu selingkuh atau nggak puas dengan hubungan ranjang dengan pasangannya, kita nggak harus, maksudnya kita nggak boleh langsung menyalahkan bahwa oh ini suatu kesalahan nih gitu, kok bisa padahal kita sudah melayani suami kita dengan baik tapi kok suami kita masih selingkuh, atau si suami merasa saya sudah melayani istri saya dengan sangat baik tapi kenapa kok istri saya selingkuh. Nah, mungkin di saat mereka membutuhkan sesuatu yang sangat mereka perlukan, yaitu kualitas hubungan ranjang yang sangat baik, mereka nggak mendapatkan itu seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak tahu gitu loh, apa sih sebenarnya sesuatu itu yang bisa membuat pasangan kita ini sangat puas gitu kan. Jadi kita nggak tahu selama ini kita berhubungan ranjang itu hanya sekedar pemenuhan kebutuhan, memenuhi kewajiban, ataukah kita mencari suatu kepuasan baik untuk fisik maupun psikis kita. Untuk itulah kita harus paham betul, kita harus tahu, kita harus mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi titik-titik sensitif. Jadi kita harus paham betul suatu ketika kalau pasangan kita ini melakukan selingkuh, ya itu nggak harus suami ya yang selingkuh ya, bisa juga kan istri itu selingkuh gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan kita di ranjang untuk memuaskan pasangan kita. Nah, hal ini berawal dari kurangnya edukasi atau kemampuan kita untuk memahami atau untuk mencerna betul, atau apa ya, kita kayak benar-benar tahulah apa sih yang menjadi kesukaan atau kesenangan pasangan kita. Ketika kita melakukan hubungan ranjang ini, apa sih yang paling membangkitkan gairah pasangan kita, apa sih yang menjadikan pasangan kita ini benar-benar terpuaskan secara batin maupun secara fisiknya, itu apa sih gitu. Nah, itulah kita harus benar-benar paham gitu loh, titik-titik sensitif yang menjadi semacam stimulan atau apa ya, semacam untuk apa sih, untuk membangkitkan gitu kan gairah-gairah dari pasangan kita itu. Ya ini nggak hanya berlaku untuk suami gitu, kita juga sebagai istri juga harus pandai atau pintar untuk apa sih, lebih aktif lah ya gitu. Jadi jangan kita mentang-mentang istri nih kita terus cuman terima aja terus, atau kita istilahnya jadi gedebok pisang. Nah itu kalau gedebok pisang kan gitu, jadi ya hanya cuman diem dingin gitu kan. Kalau nggak diapa-apain dia nggak ngapa-ngapain, bahkan diapa-apain pun nggak ngapa-ngapain, ya namanya juga gedebok pisang gitu kan, jadi hanya diem aja gitu. Nah, jangan sampai kita ini jadi sekedar jadi gedebok pisang yang menjadi ajang pemuas
menyalurkan kebutuhan suami kayak gitu. Jadi sebisa mungkin gitu kan, kita harus aktif juga gitu membangkitkan gairah suami bila mana perlu. Jika suami ini keadaannya lagi nggak bagus gitu kan, kita yang membangkitkan gairah suami gitu kan. Kita coba cari, kalau kita sudah mulai mengerti, kita kenal betul pasangan kita gitu, kita mulai sudah bisa mencari atau bahkan menemukan dan memahami titik-titik sensitif yang menjadi stimulan tadi pasangan kita masing-masing. Nah, dari situ kita jadi bisa lebih aktif dan melakukan banyak variasi gitu kan untuk memaksimalkan kualitas hubungan ranjang kita seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar kita nih jadi gedebok pisang, diem, nggak aktif, terus cuman terima aja, terus ya udahlah kamu mau ngapain aja, aku cuman ho aja gitu kan. Nggak harus seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai juga berimprovisasi gitu. Masa sih kita nggak kepengen gitu kan, semakin hari bahkan semakin lama kita berhubungan, menjalin hubungan dengan pasangan kita, bahkan semakin menuju tua itu kualitas hubungan kita ini menjadi semakin oke gitu, semakin bagus gitu, karena kita semakin mengenal pasangan kita semakin tahu apa sih yang menjadikan mood atau istilahnya menjadikan rangsangan untuk pasangan kita ini menjadi semakin hebat atau semakin oke di ranjang gitu. Dan ini sekali lagi ya, ini nggak hanya berlaku untuk seorang istri yang membangkitkan gairah suaminya, tapi berlaku juga untuk seorang suami untuk membangkitkan gairah istrinya. Sudah menjadi tugas suamilah untuk tahu titik sensitif dari istrinya. Jadi hanya dengan sekedar disentuh aja, si istri itu bisa langsung bergairah kayak gitu. Jadi apa yang menjadi si istri ini yang tadinya merasa capek, merasa berat nih dengan beban hidup sehari-hari bisa menjadi lebih ringan, dan akhirnya secara psikis dia terhibur gitu kan, tersalurkan hormon-hormonnya dia yang selama ini menumpuk gitu kan, bisa tersalurkan dengan baik seperti itu, yang nantinya berakibat juga dampak positifnya ke hubungan suami istri ini jadi lebih harmonis, terus kualitas hubungan ranjangnya juga jadi lebih positif, lebih membaik dan lebih berkualitas lah ya, seperti itu. Jadi nggak hanya akan nantinya ada istilah gedebok pisang dan si penyerang seperti itu. Jadi dua-duanya harus memberikan respon yang positif, mungkin dengan diawali untuk saling menyentuh titik sensitif pasangan. Setelah kita sudah paham betul apa itu menjadi titik sensitif pasangan kita awali hubungan dengan saling menyentuh titik sensitif pasangan, sehingga ketika benar-benar melakukan hubungan ranjang nih, hubungannya itu udah benar-benar yang si suami maupun si istri ini sama-sama merasa saling terpuaskan dan kualitas hubungannya menjadi sangat luar biasa. Itulah yang menjadi tujuan dari hubungan ranjang yang berkualitas, yang nantinya akan memberikan efek psikis yang positif dan energi yang luar biasa untuk pasangan tersebut dalam menjalani hubungan sehari-hari. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bergabung di channel Dewasa Ranjang Cinta. Tentu saja di cerita-cerita selanjutnya akan lebih menarik lagi. Sekali lagi, yang belum subscribe, like, komen, dan share, lakukan. Dan cara baik yang Anda lakukan akan menjadikan saya semangat untuk mengemas konten-konten yang lebih bermanfaat, informatif, dan tentu saja edukatif. Salam manis untuk pencapaian keluarga harmonis bahagia.